Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dina Khairunisa MH selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum perbankan syariah serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perjanjian dalam Bank Syariah. Nah, saya sendiri Auliatari sebagai pemateri pertama menjelaskan tentang perjanjian akad. Perjanjian akad termasuk satu di antara perbuatan hukum dalam hukum Islam. Nah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, perjanjian perbankan syariah bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan unit lainnya. Nah, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Adapun ketentuan akad dalam perbankan syariah itu ada dua. Yang pertama rukun. Rukun ini seperti penjual, pembeli, harga, barang, dan juga akad. Sedangkan syaratnya seperti barang dan harga itu harus jelas. Yang kedua itu tempatnya juga harus jelas. Yang ketiga barang yang diperjualbelikan itu benar-benar hak milik dari si penjual. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Disti Firsta Putri Rahmadani akan melanjutkan presentasi online ini. Saya akan membahas tentang dasar hukum dan asas dalam akad. Dalam asas akad ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Yang pertama, dalam asas akad ini ada juga bermacam-macam jenis asas akad. Yang pertama, asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Yang kedua, asas kebebasan berakad. Asas ini menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam. Kebebasan ini berarti kemerdekaan secara umum. Yang ketiga, asas konsensualisme. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang berkontrak. Yang keempat, asas janji itu mengikat. Asas ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Yang kelima, asas keseimbangan, yang dimana asas ini memiliki landasan bahwa kedua yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam, asas kemaslahatan, yang dimana asas ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Yang ketujuh, asas amanah, yang dimana dengan asas ini dimaksudkan haruslah bertikat baik dalam bertransaksi maupun dalam perjanjian di dunia perbankan. Yang kedelapan, asas keadilan. Di asas ini tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Yang kesembilan, asas kepribadian. Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya kepentingan perseorangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam akad. Masing-masing akad memiliki karakteristiknya tersendiri. Yang pertama, akad murabahah. Akad jual beli ini menekankan mengenai bagaimana harga jual dan keuntungannya disepakati oleh para pihak, baik penjual atau pembeli. Yang kedua, akad salam. Dalam akad salam, prosesnya pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, atas istisna, yang dimana mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, dimana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Yang keempat, mudharabah. Akad ini lebih mengatur antara sohibul mal atau pemilik modal dengan mudharabinya atau pengelola modal. Kelima ialah akad musyarakah. Akad ini dilakukan oleh kedua pemilik modal atau lebih. Yang keenam, musyarakah mutanakisah. Akad ini mengatur dua pihak atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Poppy Veronica. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Veronica dari kelas perbankan Syariah 5C dengan NIM 119070088. Ingin melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan, yakni macam-macam akad. Sudah 7 macam-macam akad yang sudah teman saya sebelumnya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan dari yang ke-8. Ada akad wakalah. Wakalah ini akad yang bersifat mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dan pihak yang lainnya. Adapun yang ke-9 itu ijarah. Ijarah ini ialah akad yang mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Ke-10 ada akad ju'alah. Ju'alah ini memiliki kesamaan dengan akad ijarah, yaitu menjual jasa. Adanya upah karena mendapatkan manfaat ataupun jasa tersebut. Perbedaan akad ju'alah transaksi mulai mengikat ketika pekerjaan dimulai. Nah, pada saat itu tidak ada pihak yang membatalkan transaksi secara sepihak. 11 ialah ada akad kafalah. Akad kafalah ini lebih menekankan kepada jaminan yang diserahkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Nah, biasanya hal ini juga kadang diterapkan untuk pembayaran lebih dahulu. Yang ke-12 ini ada akad hawalah. Akad hawalah ini mengatur mengenai pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad hawalah ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual atau produk kepada pembeli dalam bentuk giro. Yang ke-13 ini ada akad rahan. Akad rahan ini merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai barang ini akan mendapatkan uang sebagai pengganti dari barang yang sudah digadaikan itu. Pada sistem bank syariah, akad ini biasanya diterapkan jika ada pembiayaan yang diriskan atau perlu ada akadnya jaminan tambahan. Yang ke-14 ini ada qard. Akad qard mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Syarat dan berakhirnya akad. Nah, di sini akad akan berakhir disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu berakhirnya masa berlaku akad tersebut. Apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad sifat yang mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika jual beli dilakukan fasad. Fasad itu seperti terdapat unsur penipuan dalam satu rukun atau syarat tidak terpenuhi. Nah, yang kedua itu berlakunya khiyar atau syarat ruqyat. Yang ketiga, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Nah, yang keempat itu salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 3 mata kuliah aspek hukum perbankan syariah yang khususnya di materi perjanjian dalam bank syariah. Semoga apa yang sudah kami jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Akhirul kalam saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.